siang, kembali lagi di BSI Indonesia Podcast. Suatu kehormatan bagi kami kedatangan Bapak Arief Setio Budi Nugroho, Kepala SPI. Oke, dan Bapak Eko Yulianto, mohon maaf, sebagai Kepala Departemen Sistem dan IT. Betul ya Pak? Ya, betul. Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak nih bisa menghadiri podcast pertama. Sebetulnya ini adalah masih newbie banget nih Pak, podcast kita. Pecah telur. Nah, baik Pak, sebenarnya hari ini tuh ingin sharing sedikit saja gitu dengan Hutama Karya. Jadi langsung saja pengen tanya nih Pak, khususnya sebetulnya Hutama Karya Infrastruktur ini kebetulan sudah banyak mengambil ISO, betul ya Pak? Betul. Gitu ya. Nah, sampai BIM sekalipun sudah dengan BSI gitu. Tapi hari ini khususnya kita mau menjelaskan atau mau menceritakan terkait ISO 37001. Siap. Gitu. Nah, kami ingin tanya Pak, jadi backgroundnya dulu Hutama Karya Infrastruktur akhirnya mau 3701 itu kenapa nih Pak Arief? Ya. Baik, jadi yang pertama kali kenapa kami harus menerapkan, karena memang ini mandatori. Jadi memang sudah beberapa kali kami diingatkan, terutama dari, kebetulan kami anak usaha dari HK PT Hutama Karya Persero gitu ya. Dan kebetulan PT Hutama Karya Persero sudah menerapkan ini 1 tahun sebelum kami. Dan itu memang mandatori dari Kementerian BUMN. Jadi setiap hampir 6 bulan sekali diingetin, dapat surat. Ini sudah apa? 37 atau belum? Iya, jadi apa? Yang anak usaha maupun BUMN-nya. Nah, terkait itu akhirnya ya kebetulan kami ada role model HK sudah lebih dahulu, kita mencoba mengikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena kebutuhan. Jadi sebagai informasi sekarang ini seluruh tender yang ada, terutama yang diadakan oleh PU itu harus mensyaratkan bahwa di SBU kami sertifikat badan usaha itu harus sudah menerapkan SMAP. Dan kami pun sudah beberapa kali mengikuti semacam asesmen. Jadi misalnya ada tender kemarin terakhir Probowangi, itu ada asesmen khusus bahwa kami sudah menerapkan SMAP, sudah tidak ada fraud di perusahaan kami, bahkan sampai dilihat di website sampai direkturnya ada terlibat. Nah, itu sudah menjadi syarat. Kalau memang itu kami belum ada kan nggak bisa ikut tender tentunya. Ya, masalahnya ya. Dan yang terakhir memang salah satu niat kita adalah ketika kita melihat statistik global ya, bahwa Indonesia itu sekarang di posisi 110 dari 180 negara yang bisa dibilang negara terkorup gitu. Kalau 180 itu paling korup, yang 0 yang enggak gitu. Kita di 110. Dan ini naik dari tahun sebelumnya yang baru di posisi 96. Ya, dengan kami mengikuti SMAP ini diharapkan ya sedikit banyak menyumbang support untuk menurunkan tindakan fraud dari perusahaan kami. Mungkin ada beberapa item. Ini Pak kamu nambahin? Betul. Jadi tentunya ini juga sudah menjadi kebutuhan internal di tempat kami sebagai entitas yang di dalam proses bisnis kami tentunya juga bersinggungan dengan banyak transaksi gitu ya. Jadi juga sebagai bagian dari salah satu implementasi core value di tempat kami, akhlak gitu ya. Dan juga ini sebagai value added bagi perusahaan kami, bahwa segala sesuatu yang menyangkut manajemen anti penyuapan ini sudah menjadi kebutuhan untuk bisa kami bergerak di dalam koridor yang presisi gitu ya, dengan proses bisnis yang fair gitu. Baik, nah setelah implementasi 37001 Pak, mungkin benefit apa yang langsung atau tidak langsung yang dirasakan sama Hutama Karya? Yang secara langsung pasti kita berharap setelah mendapatkan ISO ini ya tidak terjadi penyuapan. Ketika ada orang ngasih gratifikasi kita bisa menolak dengan koridor-koridor dan aturan-aturan yang memang sudah kita pelajari di ISO 37001. Sudah ada listnya ya Pak? Ya. Sudah ada sudah aturannya ada sampai aturannya, mana? iya. Prosedurnya sudah kita susun. Nah, jadi memang ini justru menjadi awalan, gerbang awal untuk kami bisa menerapkan secara konsisten ke semua lini, semua insan Hutama Karya Infrastruktur. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa menjadi value added bagi kami.
Jadi semua, dan itu diterapkan ke semua divisi ya Pak? waktu Semua, itu? semua. Luar biasa. Oke, oke nih. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir ya hari ini, soalnya Mas saya memotong waktu makan Bapak Iya. nih, makan siang Bapak. Aman. Nah, mungkin ada sedikit testimonial lah buat Oke. BSI Pak gitu, buat jadi nanti kita ke depannya gitu lebih baik. Ya. Baik, Pak. Kebetulan BSI ini kan bukan yang pertama ya Pak. Betul. Kita sudah beberapa kali ISO yang saya pernah mengalami sendiri itu adalah maturity level sebelum ini. Maturity level di Menris. Nah, setelahnya terus setelah itu 31. Nah, setelah itu di ini. Jadi pengalaman kami ketika pertama kali mendapat rundown ini memang stepnya itu nggak terlalu banyak, dari mulai gap analisis, kemudian ada awareness, kemudian ada pelatihan auditor itu sendiri, dan terakhir sertifikasi. Jadi pada saat gap analisis memang waktu itu yang ngelit Bu Dewi kalau nggak salah. Bu Dewi itu kan kelihatan detail banget kan ya. Nah, ya kita nggak lihat detailnya, tapi ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail itu kita tahu kekosongan kita itu seperti ini, gap kita dengan 37.000, dan kita masih dikasih waktu sekian waktu ya untuk memenuhi itu semua. Ya tentunya diperkaya dengan pelatihan awareness tentang 37.001 dan audit, pelatihan tentang auditor. Nah, setelah itu kan kami melakukan audit terhadap internal kami, sehingga ya kekosongan tadi bisa kami penuhi. Ya istilahnya kalau kita mau MBTN ada tryout. Nah, tryoutnya itu sangat tajam gitu ya. Ketika dilaksanakan asesmen kemudian sertifikasi, alhamdulillah tidak mendapatkan suatu temuan, catatan saja, aja dua catatan. Jadi alhamdulillah kita bisa menjawab semua dengan lancar, sesuai ekspektasi dari auditor. Intinya itu. Ya alhamdulillah ketika Pak Edi waktu mengumumkan bahwa HKI ternyata layak, kompeten untuk mendapatkan sertifikat, alhamdulillah. Meskipun dengan sedikit agak berdebat waktu itu, ada beberapa, tapi ya kita bisa mempertahankan jawaban kami ya untuk meyakinkan auditor. Oke Pak, aduh terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini Pak Arif, Pak Eko. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu di standar lain Pak. Ya, insyaallah. Ini bentar lagi Pak Eko. 27.001 Baik, luar biasa. tahun ini. Oke, siap Pak Eko. Oke, dan kepada listener juga terima kasih hari ini telah mendengarkan kami, dan terima kasih juga sekali lagi kepada Hutama Karya Infrastruktur, Pak Arif dan Pak Eko. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel kita @BSI Standar Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, gitu aja Pak. Oke, thank you. Singkat, padat Pak Arif, makasih banyak. Sama-sama.